Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, mari kita lanjutkan bahasan di perkuliahan kita, sosiologi lingkungan. Hari ini kita memasuki bahasan di minggu ke-13 ya. Oke, sebelumnya kita sudah bisa memahami eh, persoalan-persoalan lingkungan secara sosiologis. Kita bisa melihatnya eh, apa itu sebab-sebab yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan faktor-faktor yang menyebabkannya dan analisa-analisa lainnya. Nah, mulai hari ini kita akan membahas adakah solusi, adakah jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan lingkungan itu, baik yang secara global, nasional, bahkan lokal. Nah, oke. Hari ini kita akan mulai bahas itu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan itu, ya. Saya akan berbagi screen kepada Anda supaya Anda bisa mengikuti penjelasan saya dengan baik ya. Oke. Pertemuan kali ini kita akan membahas pengembangan etika lingkungan, Pikukuh Karuhun Sunda tentang lingkungan. Oke, mari kita mulai. Pada minggu ini saya ingin mengajak Anda untuk mengingat kembali sesuatu yang sangat berharga tetapi sudah Anda lupakan. Saya ingin mengingat Anda semua untuk mengingat kembali sesuatu yang mungkin sebenarnya berharga, tetapi Anda sekarang anggap kuno. Saya ingin mengingatkan Anda kembali tentang kekayaan orang tua kita. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat kebijakan orang tua kita di masa lalu. Saya ingin juga mengajak Anda untuk melihat betapa cerdasnya orang tua kita di masa lalu, sesuai dalam konteksnya. Oke, apa itu? Itu semua ada di dalam konteks orang Sunda adalah pikukuh, disebut pikukuh Karuhun Sunda. Yang ini berisi tentang hubungan antara alam, manusia, dan Tuhan. Dalam bahasa Sunda disebut tritangtu, tiga ketentuan, yaitu antara Tuhan, manusia, dan alam. Tiga sudut yang semuanya harus saling sambung, tidak boleh terputus. Kesatuan utuh dari tiga dimensi tadi, ya, disebut dengan tritangtu dari Pikuku Karuhun Sunda. Mengapa saya fokus dalam persoalan etika lingkungan itu? Saya fokus kepada Sunda. Pertama karena Anda yang saya ajar kebanyakan orang Sunda, ya. Saya tidak bermaksud bahwa apa itu menyepelekan orang teman Anda yang bukan orang Sunda. Tapi karena mayoritas kelas ini adalah orang Sunda, maka saya fokus kepada orang Sunda ya. Saya sendiri juga orang Sunda. Nah, saya ingin Anda sebagai orang Sunda mengenal, mengingat kembali kekayaan, kebijakan, kecerdasan karuhun kita. Karuhun itu adalah orang tua, nenek moyang kita. Yang sebenarnya mereka adalah orang yang tidak patut kita sepelekan. Khususnya berkaitan dengan apa itu pemeliharaan lingkungan. Oke. Nah, bagi Anda yang bukan orang Sunda, nanti saya akan kasih kesempatan untuk Anda memberikan komentar atau penjelasan mengenai juga kebijakan-kebijakan etika mengenai lingkungan dalam perspektif Anda, misalnya sesuai dengan latar belakang Anda. Nah, untuk apa kita menengok kembali ke Karuhun Sunda yang kita sebut Pikuku Karuhun Sunda? Tiada lain adalah untuk melihat apa yang disebut dengan etika lingkungan. Ya, nah salah satu solusi yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatasi lingkungan, perusahaan lingkungan adalah karena kita selama ini mengabaikan etika. Etika ini selama ini kita hanya fokus kepada hubungan manusia dengan manusia. Sebenarnya salah satu faktor kerusakan lingkungan baik nasional dan global karena kita manusia modern mengabaikan etika
dalam hubungan kita dengan manusia, dengan hubungan kita sebagai manusia terhadap lingkungan alam sekitarnya. Kita mengabaikan etika lingkungan. Nah, kita ingin berpaling tuh kepada nenek moyang kita. Kepada siapa kita harus berpaling? Kepada siapa kita harus melihat etika lingkungan? Nggak usah jauh-jauh deh, ya. Boleh juga melihat kepada negara lain atau secara global. Tapi juga kita jangan lupa melihat, kita juga melihat berpaling kembali kepada diri kita sendiri, diri kita sendiri. Sebenarnya di dalam diri kita itu ada etika lingkungan yang sangat luar biasa, tetapi kita abaikan. Oke, nah kita akan melihat kepada diri kita, khususnya kepada kekayaan-kekayaan yang diwariskan dari nenek moyang kita, tapi kita lupakan mengenai hubungan kita sebagai manusia terhadap lingkungan alam sekitar. Oke, oke. Pertanyaannya sekarang, apa itu etika lingkungan? Di bahasa Inggris disebutnya environmental ethics. Etika itu kan prinsip-prinsip yang membahas bagaimana hubungan uh, kita, bagaimana berperilaku yang baik, prinsip-prinsip yang mengatur mana perilaku yang baik dan buruk, gitu kan. Dan sebaliknya kalau Anda estetika, sebaliknya kan uh, prinsip-prinsip yang mengatur mana yang indah dan tidak indah. Nah, kalau yang mana baik dan buruk, mana benar, mana salah adalah etika. Etika, jadi kalau etika lingkungan adalah etika yang membahas mana baik yang buruk dalam hubungan kita sebagai manusia terhadap alam. Membahas hubungan manusia dan lingkungan, manusia adalah bagian dari makhluk hidup, bagian dari tumbuhan dan binatang, dan kita bagian dari alam semesta. Nah, mari kita kembangkan etika lingkungan ini sebagai respon atas kerusakan lingkungan yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya itu. Ya, tapi untuk saat ini, mari kita menengok kepada kekayaan diri kita sendiri, yaitu apa yang sudah dikembangkan, diajarkan oleh orang tua kita, tapi kita lupakan untuk melihat etika lingkungan. Ya, seperti itu. Nah, ketika saya berbicara tentang etika lingkungan, kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan kearifan lokal. Nah, sering Anda dengar kan kata kearifan lokal itu sering Anda biasa. Di bahasa Inggris sebutnya local wisdom. Jadi apa itu kearifan lokal? Nah, kita untuk melihat ke etika lingkungan itu, kita melihat kepada kearifan lokal. Nah, dalam konteks tadi orang Sunda, salah satu kearifan lokal itu ada dalam apa yang disebut dengan pikukuh karuhun Sunda. Ya, oke. Nah, nanti akan lihat lebih lanjut penjelasannya. Nah, saatnya kita sekarang berpaling kepada tradisi untuk menemukan landasan etis dan praktis mengatasi kerusakan lingkungan. Kita akan menemukan kembali etika lingkungan dalam tradisi-tradisi masyarakat yang mungkin sekarang sudah hilang atau dilupakan oleh kita karena dengan kita merasa orang kota, kita merasa modern dan sebagainya. Jadi proses modernisasi dan urbanisasi menggerus tuh kearifan-kearifan lokal itu. Tetapi untungnya nih kita merasa beruntung kearifan lokal itu masih dipelihara. Walaupun kita sekarang sudah mengalami derasnya arus urbanisasi, modernisasi, tetapi ternyata masih ada sekelompok orang di masyarakat kita yang masih menjaga nilai-nilai tradisi itu. Ya, ya inilah orang-orang yang sangat berjasa sebenarnya. Mereka ini yang kita sering sebut masyarakat adat. Ini adalah sekelompok orang yang rela menjaga memelihara tradisi kita, meninggalkan hiruk pikuk modernitas, meninggalkan apa itu pergulatan yang ada di kota dan sebagainya. Mereka hidup tanda petik mencil, mengisolir diri dalam tempat tertentu. Sebenarnya mereka ingin menjaga ya. Nah, mari kita melihat kepada kearifan lokal mereka untuk menghidupkan kembali etika lingkungan yang berasal dari masyarakat tradisional. Dan itu sebenarnya ada di dalam masyarakat kita. Oke. Nah, apa itu kearifan lokal atau local wisdom? Saya tanya gitu kan, naon ari kearifan lokal teh. Nah, wisdom itu kearifan, kebijakan, bijaksana. Jadi kebijakan atau kebijaksanaan atau wisdom di bahasa Inggris adalah kemampuan menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk membuat keputusan dan penilaian yang baik. Jadi kalau gitu kearifan lokal apa? Local wisdom yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan pengalaman yang ada dalam tempat tertentu untuk membuat keputusan dan penilaian yang baik. Nah,
Pengetahuan dan pengalaman ini diwariskan dari generasi lama ke generasi baru, dari bapak ke anak, dari kakek ke ayah ke ibu dan sebagainya, dari generasi ke generasi sehingga terjaga ya. Itulah yang disebut dengan kearifan lokal ya. Dan kearifan lokal ini ada di setiap tempat sebenarnya. Oke. Nah, kearifan lokal di situ tentu banyak. Kalau kita ingin melihat kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Indonesia, misalnya itu banyak sekali. Khususnya salah satunya adalah mengenai lingkungan, pemeliharaan dan menjaga lingkungan. Jadi pengetahuan dan tradisi yang berkaitan dengan interaksi dan relasi antara manusia dan lingkungan yang spesifik bagi suatu tempat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Ini disebut dengan kearifan lokal tentang kelingkungan. Jadi dalam setiap lingkungan itu, dalam setiap tradisi masyarakat tuh, mereka tuh punya kearifan tertentu, punya ajaran-ajaran tertentu yang luar biasa yang berkaitan dengan bagaimana hubungan kita manusia dengan alam, manusia dengan alam Tuhan dan sebagainya. Yang itu diwariskan dari generasi ke generasi lain. Untungnya ini semua dapat kita temukan di masyarakat adat tadi. Ya, hampir dari seluruh orang-orang adat di Indonesia kita bisa temukan kebijaksanaan kebijaksanaan mengenai hubungan kita sebagai manusia terhadap lingkungan. Nah, ada itu di masyarakat yang kita sebut masyarakat adat, kampung adat. Di bahasa Inggris sebutnya indigenous communities ya. Oke, nah, oke, saya ingin mengajak Anda, saya katakan tadi di awal, karena Anda adalah semua orang Sunda, dan maka saya cuma ingin fokus kepada bagaimana mengenai etika yang dalam fokus yang kita ambil dari kebijaksanaan orang-orang Sunda yang saya sebut dengan pikukuh karuhun Sunda. Bukan saya sebut sebenarnya, berkembang di masyarakat, saya ingin mengatakan kembali adalah apa yang disebut dengan pikukuh karuhun Sunda. Nah, contohnya ini yang Anda lihat gambar ini. Gambar ini adalah salah satu kebijaksanaan, keluar biasaan, kepintaran, kecerdasan dalam konteksnya orang tua Sunda di masa lalu. Mereka ini adalah leit yang tidak pernah kita bayangkan adalah sistem ketahanan pangan yang luar biasa. Orang-orang adat di Kampung Sunda, misalnya seperti ada di Urang Kanekes di Banten, orang Cipta Gelar di Sukabumi dan lainnya, mereka tuh punya sistem ketahanan pangan. Itu apa yang disebut dengan leit. Leit itu nih rumah padi, tempat menyimpan padi. Hampir setiap rumah punya di sana. Nah, kita sering menganggap ini kuno ya. Tapi kalau kita telusuri, dengan adanya leit ini ternyata membuat orang-orang, misalnya di Cipta Resmi di Sukabumi, mereka mampu menyimpan padi mereka untuk 2 sampai 3 tahun ke depan tanpa perlu bantuan pemerintah, tanpa perlu dikirimi raskin oleh pemerintah. Mereka bisa swasembada beras. Dan juga ramah lingkungan. Sekarang sistem produksi beras mereka, padi mereka itu tidak menggunakan fertilizer, tidak menggunakan apa itu sistem-sistem modern, sistem produksi modern yang merusak lingkungan seperti kita pelajari di beberapa minggu sebelumnya. Karena mereka menggunakan sistem penanaman padi yang alami. Silakan Anda cari sendiri ya. Ingin katakan bagaimana caranya itu. Yang penting poin saya adalah hari ini adalah salah satu contoh kebijaksanaan yang luar biasa dari Karuhun orang Sunda. Ya. Nah, ini yang kedua gambar. Ini yang disebut dengan rumah panggung. Nah, rumah panggung ini adalah salah satu bentuk kebijaksanaan orang Sunda dan juga di wilayah masyarakat lainnya di Indonesia. Ini adalah simbol atau bukti dari kecerdasan orang Sunda, kebijaksanaan. Mereka membangun rumah itu sesuai dengan alamnya. Mereka prinsipnya adalah tidak ingin menentang alam. Mereka justru ingin hidup serasi dengan alam. Maka ketika mereka membuat tempat tinggal, maka tempat tinggal mereka itu sesuai dengan kondisi alamnya. Kondisi masyarakat Sunda dulunya, sebagian sekarang masih ada, adalah hutan. Maka untuk menjaga keamanan dari binatang buas, mereka setinggikan tuh 0,5 meter sampai 1 meter. Ya. Yang kedua, ada fungsi ekonomis di kolongnya. Itu bisa mereka jadiin tempat untuk memelihara ayam, entog, dan sebagainya. Ya, itu ada fungsi ekonomis. Nah, yang ketiga yang adalah fungsi safety, keamanan. Keamanan dari apa? Dari bencana alam. Daerah Sunda dan juga daerah Indonesia adalah masuk dalam ring of fire, cincin api, di mana letusan gunung api hal yang biasa, kemudian juga gempa hal yang biasa. Karena itu, maka bentuk rumah disesuaikan
dengan keandesin, yaitu bentuk rumah yang bisa bergoyang, yang bisa menari sesuai dengan goyangan gempa. Karena itu tidak akan roboh. Kalaupun roboh, mungkin tidak menimbulkan bahaya. Jadi dengan cara ini mereka berupaya untuk meminimalisir. Bencana mungkin tidak bisa dihindari seperti gempa bumi, tapi bisa diminimalisir korbannya. Karena dengan rumah yang tinggi seperti ini, itu dari bahan bambu, kayu, dan sebagainya, kalau terjadi roboh, mungkin tidak sebesar korbannya kalau terbuat dari beton. Apalagi problemnya kalau betonnya tidak dibuat dengan benar konstruksinya, komposisi semen, batu, pasirnya tidak benar. Maka sering kita lihat di beberapa bencana korban itu lebih banyak misalnya dalam gempa karena tertimpa, ya, tertimpa dari reruntuhan beton, dinding beton. Ini salah satu kekayaan dan kecerdasan dalam pandangan saya adalah orang-orang karuhun kita, ya, orang tua kita di masa. Tapi sayangnya sekarang jarang kita temukan lagi rumah ini, ya, seperti itu. Nah, ini juga, ini salah satu, ini Anda lihat ini ada masjid di tengah. Ini ada dari peristiwa tsunami sebenarnya 2004 di Aceh. Di sekelilingnya rumah-rumah dan pohon-pohon sudah nggak ada, terjang tsunami. Tapi bangunan ini, yaitu masjid, masih tetap bisa berdiri. Mungkin Anda sering mendapat penjelasan, wah ini mah yang bersifat mistis, mukjizat dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu bisa dijelaskan dengan rasional. Itu masjid ini bisa bertahan dari tsunami karena memang konstruksinya pasti dibangun jauh lebih baik daripada rumah-rumah sekitarnya. Karena orang pasti bikin rumah dengan serius, dengan membuat masjid dengan serius. Maka konstruksi betonnya itu dikomposisikan pasir, batu, dan sebagainya dengan sangat bagus. Maka ketika terjadi terjangan air atau gempa bisa bertahan, ya. Atau kalaupun rusak tidak parah, tidak roboh. Yang kedua, masih berkokoh karena di situ banyak ruang-ruang kosong. Itu kan masjid itu biasa banyak jendelanya gitu kan. Beda dengan rumah, jendelanya ngan hiji, pantaunya ngan hiji gitu kan, atau dua. Nah, biasanya masjid-masjid itu banyak jendelanya untuk udara, ventilasi. Maka ketika diterjang oleh tsunami, maka air menjadi memecah. Jadi tekanan menjadi berkurang. Maka ini masjid bisa 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 bertahan. Sama seperti misalnya kalau di pinggir pantai itu masih banyak pohon, pohon mangrove, maka ketika ada terjangan tsunami, maka sebelum masuk ke perkampungan sudah ditahan dulu oleh pohon-pohon itu. Jadi kekuatannya bisa dipecah, tidak sebesar kalau tidak ada pohon. Oke? Nah, mungkin kalau tapi sayangnya mungkin banyak di pantai-pantai di sekitar kita yang sudah banyak pohon-pohon mangrove-nya atau hutan-hutan lainnya. Maka ya harusnya kita tanam kembali untuk mencegah tsunami di masa depan atau katakanlah meminimalisir korbannya. Kita ini hidup di daerah yang penuh dengan bencana, maka kita harus mengenal lingkungan kita. Dan orang tua kita sudah mengajarkan itu, tapi sayangnya kita melupakannya. Oke, oke, mari kita fokus kepada Pikukuh Karuhun Sunda tentang lingkungan. Pikukuh itu adalah sesuatu yang dipegang dengan teguh, kekeh, kukuh. Itu artinya dipegang dengan teguh. Itu namanya pikukuh atau ajaran yang dipegang dengan teguh. Karuhun itu adalah orang tua, nenek moyang. Jadi pikukuh Karuhun Sunda adalah ajaran nenek moyang Sunda. Tentang lingkungannya ada ya, di samping hal-hal lainnya. Nah, sebenarnya etika tentang lingkungan bisa ditemukan di banyak lain, bukan di sini banyak suku di Indonesia. Di daerah Sunda, di Tatar Sunda sendiri banyak. Misalnya di Kuku Karuhun Sunda tentang lingkungan itu kita bisa temukan di Urang Kanekes di Banten. Saya tidak menyebutnya orang Baduy. Saya lebih suka menyebutnya orang Kanekes karena mereka orang Sunda Kanekes. Baduy itu sebutan orang luar terhadap mereka. Kemudian kita temukan di Kampung Naga di Tasikmalaya, Kampung Pulo di Garut, Kampung Cipta Gelar atau Cipta Resmi di Sukabumi, Kampung Cirende di Bandung, Kampung Mahmud di Bandung, dan juga mungkin di kabupaten-kabupaten yang di wilayah Tatar Sunda. Anda silakan sebutkan ya kampung adat apa yang ada di daerah Anda masing-masing. Nah, saya ingin mulai dengan landasan teologis yang dikembangkan oleh Karuhun Sunda. Dari Kuku Karuhun Sunda yang pertama, orang Sunda itu mengajarkan harmoni antara manusia dengan jagat besar. Harmoni antara manusia dengan alam. Maka ada istilah jagat letik, jagat alit, yaitu diri kita manusia. Dan jagat ageng, yaitu alam semesta.
Kalau dalam bahasa lebih kerennya ada mikrokosmos yaitu kita manusia dan makrokosmos alam sekitarnya. Nah, dalam pandangan orang Sunda semuanya itu adalah harus harmoni, tidak boleh dipertentangkan. Manusia membutuhkan alam, alam juga membutuhkan kita. Bahkan sebenarnya kita lebih banyak membutuhkan alam daripada sebaliknya. Alam bisa hidup tanpa manusia kan? Tapi kalau kita tidak hidup tanpa alam, berarti bagaimana kita bisa merusaknya? Jadi secara teologis manusia Sunda adalah makhluk suci berasal dari kesucian untuk kahyangan. Nah, ini dalam bahasa Islam disebut istilah fitrah itu. Sunda sendiri berarti suci, bersih, baik, cahaya putih. Nah, ini kan itu kan dilihat luar biasa nih. Jadi Pikuku Karun sudah berasal dari sesuatu yang baik. Mana Sunda sendiri sudah sangat baik. Artinya suci, bersih, cahaya putih. Dengan demikian dalam pandangan teologis orang Sunda, maka tugas kita sebagai manusia adalah mengelola dan menyempurnakan alam. Bukan merusaknya dan mengeksploitasinya. Kita boleh menggunakannya sebatas kebutuhan kita, tapi kita mengelola dan menyempurnakan alam, tidak mengeksploitasi dan merusaknya. Inilah yang disebut dalam konteks konsep Islam adalah istiqmar. Nanti di minggu pertemuan berikutnya kita akan belajar perspektif Islam tentang lingkungannya. Dengan demikian, dalam pandangan ini adalah alam itu bukanlah harus ditundukkan, dieksploitasi oleh kita. Tapi apa? Harus dihormati, dirawat, dipelihara, dihargai. Karena kita butuh alam. Tanpa alam kita tidak bisa hidup. Alam bisa hidup tanpa kita. Kan? Dengan demikian orang Sunda itu hidupnya menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya tadi itu rumah panggung itu. Jadi mereka tidak ingin menentang. Mereka sadar ada bencana, lalu mereka menyesuaikan diri dengan bencana itu. Sekarang juga sebenarnya sudah diadopsi oleh orang modern kita, misalnya orang Jepang dan juga sebagian orang Indonesia, pemerintah khususnya. Menjadi mereka membangun rumah yang juga uh, anti gempa. Nah dengan demikian antara jagat alit, jagat letik diri kita manusia dan alam sekitar jagat agung adalah harus ada keserasian, harmoni. Tidak boleh ada pertentangan. Ya. Tidak boleh ada penguasaan, tidak boleh ada eksploitasi. Ya, seperti itu. Nah, mari kita fokus kepada pikukuh orang Sunda tentang lingkungannya. Saya ingin fokus kepada pikukuh orang Sunda yang ada di Kanekes, orang Sunda Kanekes. Kanekes itu nama sebuah desa di Banten, ada di Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten ya, Provinsi Banten. Nah, kita akan melihat pikukuh karuhun, pegangan nenek moyang yang dibawa oleh orang Kanekes. Sebenarnya ini juga hampir sama juga. Secara umum ada juga di adat di kampung adat di wilayah Sunda lainnya ya. Oke, dilarang mengubah aliran air, dilarang mengubah bentuk tanah, dilarang merusak leuweung titipan atau leuweung rangan, tidak menggunakan bahan kimia, mereka menolak budaya perkebunan, tidak memakan kaki empat hewan, ya. Nah, mereka tidak dilarang berladang sendiri-sendiri dan berpakaian sembarangan. Ini adalah yang secara umum. Kita lihat yang lebih detail ya. Nah ini adalah Pikuku Karuhun Sunda ya. Nah, saya ingin bacakan kepada Anda supaya Anda. Nah, kita fokus beberapa ini. Buyut nu dititipkan kapuun nagara 30 bangsawan sawidak 5 pancer salawen negara. Gunung temenang dilebur, lebak temenang diruksak, larangan temenang dirempak, buyut temenang dirobah, lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Nu lain kudu dilainkeun, nu ulah kudu diulahkeun, nu nya kudu dienyakeun. Mipit kudu amit, ngala kudu menta, ngeduk cikuru kudu mihatur, nyokel jahe kudu micarek, ngagedag kudu beware. Nyaur kudu diukur, nyabda kudu diunggang, ulah ngomong sageto-geto, ulah lemek sadaik-daik. Oke? Mari kita lihat ke fokus pada yang ini, yang kedua dan ke beberapa. Gunung temenang dilebur, artinya gunung tidak boleh dihancurkan. Nah ini sekarang kita melanggarnya kan? Banyak gunung yang sudah hancur, tinggal sapotong, seperempat. Kalau Anda pergi ke daerah Padarang, gunungan di situ tinggal sapotong, tinggal seperempat. Anda pergi ke daerah timur di Garut di sekedar Leles ada gunung yang tinggal sapotong, gundul. Di Majalengka juga sama dan di beberapa lainnya daerah Sunda ya. Apa yang terjadi? Kalau hutan gundul, hutan dilebur, maka kayunya habis. Kita kehilangan sumber oksigen kita. Kita kehilangan
kayu yang oksigen kita. Kita kehilangan kayu yang menahan longsor. Kita kehilangan kayu tanaman yang bisa menahan air untuk minum kita dan sebagainya. Maka akibatnya ketika hujan terjadi dan gempa, maka daerah itu yang paling banyak terkena. Mudah terkena longsor, mudah terkena gempa dan sebagainya dan sebagainya. Dan mata air hampir dipastikan di daerah situ berkurang. Ya. Nuka dua, lebak temenang diruksak. Lebak itu dataran rendah. Itu temenang diruksak. Tidak boleh diruksak. Karena apa? Daerah dataran rendah itu adalah tempat bergenangnya air. Secara alami, air akan bergenang di daerah yang rendah. Maka terciptalah adalah danau, situ, ya, rancah. Gitu. Maka di daerah Bandung ada rancah Ekek. Itu karena daerah rancah-rancah, daerah bawah, tempat air secara alami menggenang membentuk sebuah kolam, danau situ. Tapi sayangnya, apa yang terjadi sekarang sudah dirusak. Danau-danau itu, situ-situ banyak yang ditutup, dijadiin perumahan. Karena desakan modernisasi, urbanisasi, maka daerah itu ditutup jadi perumahan. Tetapi orang yang melakukannya tidak mengerti. Mereka ditutupin semua. Maka ketika musim hujan, daerah itu menjadi langganan banjir. Ya, karena memang air turun dari atasnya ke bawah. Maka di bawahnya ditutup, ada kemana lompat. Nah, ya kaimah-imah. Ya, seperti itu. Yang ketiga, larangan temenang dirempak. Artinya larangan itu tidak boleh dilanggar. Dalam konteks misalnya hutan larangan. Lah semua ada kita dalam orang Sunda itu mengenai hutan larangan. Hutan yang tidak boleh dimasuki, hutan yang tidak boleh ditebangi pohonnya, tidak boleh diganggu apa yang di situ. Sebenarnya itu tujuannya bukan sama sekali bersifat mistis, tapi sebenarnya mengajarkan untuk menghormati sumber-sumber kehidupan. Karena hutan itu tadi saya katakan ada sumber kehidupan, airnya, pohonnya, oksigennya dan sebagainya. Ya, oke, seperti itu. Maka orang Sunda itu tidak boleh mengganggu alam. Maka di sini lojor temenang dipotong. Maksudnya kalau yang memang panjang itu tidak boleh dipotong, pendek. Biarkan apa adanya yang ada di alam. Pondok temenang disambung. Kalau memang pendek, biarkan pendek, jangan disambung. Biarkan alam itu apa adanya. Nulain kudu dilainkan. Kalau memang itu tidak, katakan tidak. Nu ulah kudu diulahkan yang memang dilarang, katakan tidak dilarang. Nu inyak kudu diinyakan yang memang dibolehkan, ya bolehkan. Ya, seperti itu. Maka ini dalam perilaku kehidupan orang Sunda itu, maka ada etikanya, baik secara sosial dan secara lingkungan. Maka mipit kudu amit. Kalau Anda memetik, kedua harus izin. Ngalak kudu menta. Kalau Anda mengambil, Anda harus izin, meminta. Geduk cikur kudu termasuk hal yang kecil. Misalnya Anda mengambil cikur, cikur terkencur, kan kecil. Anda harus minta izin. Jahe juga sama. Harus semua dilakukan dengan etika, dengan baik. Artinya menghormati lingkungan, menghormati tetangga manusia dan sebagainya. Tidak boleh kita semena-mena melakukan alam dan tetangga manusia sesama manusia. Termasuk juga dalam hal bicara, ketika kita bicara kudu diatur. Nyaur kudu diatur, kalau bicara harus diatur. Nyabda kudu diunggang. Kalau Anda seorang seorang pejabat, maka kalau bicara Anda harus diukur juga, ya. Jangan bicara sembarangan, ulah ngomong sageto-geto, ulah lemek sadek-dek, ulah yang berbicara semaunya saja. Oke, seperti itu. Nah, ulah maling pepanjingan, ulah jenah pepacangan, kudu ngadek sak celek na, kudu nilas sak plasna. Nah ini, kudu ngadek sak plasna maksudnya kalau Anda ingin memerlukan bagian dari alam itu, maka misalnya Anda mesti memotong sesuatu, maka lakukan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kudu ngadek sak celek na. Maksudnya Anda kalau memang mau memotong kayu, lakukan sesuai dengan kebutuhan Anda saja. Tidak berlebihan. Kudu nilas saplasna. Kalau Anda harus menebas pohon atau sesuatu yang ada di hutan sekitar rumah Anda, lakukan memang saplasna. Sesuai kebutuhan Anda. Jangan berlebihan. Kalau itu semua dilanggar, maka akibatnya matak burung jadi ratu, matak edan jadi menak, matak pupul pengaruh, matak hambar komaran, matak tumahi juritan, matak tepai tejaya perang, matak eleh jajaten, matak eleh kasakten. Kalau Pikuku Karhun tadi mengenai lingkungan dan lainnya dilanggar, maka akibatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Tidak akan kepada siapa-siapa akibatnya. Akibatnya apa? Matak burung jadi ratu. Kalau Anda menjadi pemimpin, Anda tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Anda tidak akan menjadi pemimpin yang
yang jadi, yang apa, yang bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Kalau Anda menjadi pejabat, Anda tidak akan menjadi pejabat yang baik. Mata edan jadi menak. Karena itu, kalau sebuah bangsa, sebuah masyarakat sudah melanggar itu, maka mereka akan kehilangan pengaruhnya, akan kehilangan wibawanya. Mata pupul pengaruh, mata hambar kumara. Maka ketika terjadi tidak mampu berkompetisi di dalam dunia internasional dengan negara lain, karena kita sudah kehilangan jati diri kita, hutan, kekayaan alam kita sudah habis, hutannya habis dan sebagainya, maka tidak dihargai oleh bangsa lain. Maka akibatnya apa? Kita tidak dianggap, tidak akan dihargai bangsa lain. Matak temahi juritan, matak tejaya perang, matak eleh jajatan, matak eleh kasar. Kita sebagai bangsa masyarakat kan kehilangan kesaktian kita karena kita tidak menghargai alam kita. Maka ketika kita berhadapan dengan bangsa lain, kita tidak akan dihargai. Coba Anda lihat negara-negara yang kekayaannya kaya tapi hancur, ya kan? Banyak kan negara-negara miskin kan. Nah itu. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi dari kita. Ini mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semua. Ya, oke. Nah ini adalah gambar nih kalau Anda pergi ke sana ke Urangkanekes ada papan seperti ini. Tapi ini hanya sebagian yang saya bacain tadi ya. Oke. Nah lebih lanjut, nah inilah berkaitan dengan lingkungan juga Pikuku Karun Sunda tentang lingkungan. Dengan demikian Gunung Kalingakeun, Leuweung Kanyahokeun, Kebon Garapeun, Gawir Awian, Lebak Balongan, Sampalan Sawahan, Walungan Rempekan. Dengan demikian orang tua Sunda menyuruh kita untuk gunung telingakan. Gunung itu jangan dilebur, tapi harus kita telingakan, perhatikan, rawat. Untuk siapa? Untuk kita. Ya, leweng kanyahukeun, hutan belantara gitu harus Anda kenali. Untuk apa sih? Boleh manfaatkan kenali untuk kita, tapi jangan dihancurkan, jangan dirusak. Kita boleh memanfaatkan sekebutuhan kita. Kebun garapan, kebun ya kita tahu kebun-kebun kita gunakan untuk memang kebutuhan kita, menanam singkong, menanam jagung dan sebagainya. Maka itulah yang harus kita garap untuk keperluan kita. Gawir awien, gawir itu ada tebing. Nah, kalau tebing itu harus kita tanami pohon. Contohnya yang paling bagus untuk tebing adalah awi, bambu. Mengapa? Karena bisa menahan longsor. Bayangkan di daerah Sunda, kan daerah yang banyak gempa atau hujannya curahnya tinggi, maka ketika sudah digawir tebing itu tidak ada pohon ya maka sering terjadi longsor kan. Maka diajari oleh nenek moyang kita kan alamnya begitu. Mari kita tanami gawir-gawir itu tebing itu dengan pohon-pohon khususnya bambu. Itu bisa menahan longsor ya. Ketika terjadi gempa atau hujan bisa mencegah atau minimalisir korban ya. Lebak Balongan, nah tadi lebak di daerah daerah rendah tadi. Kalau kan daerah rendah itu harus kita balongan. Balongan itu artinya biarkan kita jadikan daerah kolam, situ, danau, biarkan. Karena itu daerah penampungan air, kan daerah-daerah bawah pasti adalah menampung air yang dari daerah atas. Maka secara alami menciptakan danau, menciptakan situ. Jangan ditutup, jangan ditutup ya. Kalau memang perlu untuk jadi rumah ya jangan semuanya. Tetap sisakan untuk resapan air sehingga membentuk olahlah balong-balong itu, danau-danau itu menjadi misalnya biarkan menjadi tempat rekreasi tanpa harus merubahnya. Ini kalau bisa ya seperti itu. Oh, indah kalau itu. Sawah, sampalan sawahan memang daerah untuk sawah kita gunakan untuk sawah. Jadi jadi sawah ya harus daerah sawah ya harus ada sawah, jangan untuk hutan jadi sawah. Ya. Walungan rempekan, walungan itu ada sungai, maka di sekitarnya harus kita jaga. Tanami pohon-pohon di sampingnya supaya tidak terjadi longsor ya. Dirempekkan ku pohon-pohon, ditanami dengan banyak pohon-pohonnya. Ya, seperti itu. Itulah Pikuku Karuhun Sunda tentang lingkungan. Dan itu adalah etika lingkungan yang luar biasa yang kita lupa. Mari kita kembali. Itu luar biasa menurut saya. Tapi kita suka malu untuk mengakuinya. Kita merasa sombong menjadi orang kota, orang maju, tidak mau melihat lagi kekayaan, kebijaksanaan orang-orang tua kita di masa lalu.
Ya, inilah kearifan lokal yang diciptakan oleh orang Sunda sebagai solusi atas yang bisa kita gunakan sekarang ini untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Ya, kearifan lokal orang Kanekes khususnya tadi soal lingkungan sebagai kita jadikan sebagai solusi mengatasi lingkungan. Kita kembali menyadari pentingnya. Kita ini sebenarnya bagian dari alam. Hargai ya. Tidak boleh alam kita rusak. Oke. Tetapi tidak gampang ternyata. Kita kembali kepada tradisi, pada pikuku Karun Sunda. Karena apa tantangannya sekarang ini? Tantangannya modernisasi ya, yang begitu dahsyat. Yang kadang mungkin dalam bentuk pembangunan misalnya yang tidak terarah dan kapitalistik. Pemerintah misalnya membangun modernisasi investasi daerah-daerah yang sebenarnya harus dijaga kearifannya, tapi mereka tidak terarah. Yang penting kapital, 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 oh ya, keuntungan, keuntungan, profit, profit. Nah, meskipun ada tantangan, tapi ada baiknya juga kita sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Mari kita kembali ke local wisdom orang Sunda tadi. Bagi orang Sunda, bagi orang yang bukan Sunda, kembali kepada local wisdom latar belakang nenek moyang Anda. Ya, seperti itu. Untuk apa? Untuk bumi yang lebih baik atau setidaknya tidak bumi yang tetap baik untuk generasi ke depannya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah tantangan yang dihadapi orang Kanekes dengan kedatangan wisatawan. Mereka menghadapi persoalan besar, sampah dan sebagainya. Ya, oke. Ini adalah Puun yang menangis melihat tadi gunung larangannya, hutan larangannya dilebur, dihancurin karena mau dicarikan oleh segelompok orang emasnya. Mereka menangis. Kami diamanatkan oleh leluhur supaya gunung jangan dihancurkan. Tadi itu, gunung ulah dilebur. Ketika ada terjadi penghancuran gunung demi kepentingan ekonomi, dan itu dilakukan bukan oleh orang Kaneke sendiri, mereka sangat sedih. Ya, maka pemerintah harus bergerak di sini. Terima kasih, supaya mudah-mudahan Anda mengerti ya. Pentingnya kita kembali kepada tradisi kita yang baik. Tidak semua tradisi itu buruk. Banyak yang baik yang bisa kita gali dan kita kembangkan kembali untuk hidup kita masa sekarang dan masa depan. Islam mengajarkan salah satu sumber hukum Islam itu adalah urf, ada tradisi dan tidak ada dalam itu. Jadi demikian kita punya landasan kuat untuk mengambil tradisi-tradisi Sunda khususnya demi kepentingan kebaikan kita masa ini dan masa depan. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum, sampurasun.